tes. Yuga Puratama no. Halo Yoga-san, Reva-san, konbanwa. Konbanwa, Papa Sensei. Oh, ini. Tolong bantu sebarin ya ininya, linknya. Saya sebenarnya lagi kurang fit. Karena kena COVID. Reva-san, genki desu ka? Nandaro. Koi ga denai na. Oi. Nina genki, Iksan-san. Dare? Nurhudaraya. Wah,難しいな、名前が。Nurhudayara.わかんないな。Nurhudarayaさん。Wah, ini depan sepeda. Goes Pambrantika. Goes. Bapaknya demen goes nih. Mina genki. Koe dasute kudasai. Ini nggak ada suaranya, kenapa nih? Suara saya nggak kedengaran atau gimana nih? Jelek banget baju putih. Kedengeran Sensei. Oh, suka. Komennya. Nani ga shaberu koto ga arimasu ka? Ada yang mau dibicarakan kah? Saya baru join Sensei. Gak apa-apa. Jadi hari ini memang nggak ada topik khusus, tapi kita mau coba belajar berkomunikasi lebih baik. Hai Sensei. Ntar saya mau pindah laptop aja kayaknya. Enakan di laptop. Oh, kembali ke laptop. Hai. Nanda. Konbanwa. Konbanwa. Sebentar ya, saya sedang mengundang-undang makhluk-makhluk. Tadi ku tanya di grup. Oh, Nathan sama Koe ga nih. Ini Zoom apa? Kaget gue. Gue banyak yang minta Zoom, cuman gue belum sempat karena
Aku kena COVID dari Jumat lalu. Astaga. Jadi Terus gue belum sudah sembuh? tengah sembuh, tapi anak gue jadi ketularan. Sekarang anak istri gue ketularan. Aduh. Jadi ada kebakaran kurang lebih, Oh iya, yang kemarin itu ya. ya itu kebakaran agak gede lah ya. 900 rumah kebakar. Terus di depan rumahku jadi kayak posko-posko gitu. Oh, nggak ada yang mau pakai masker, nggak ada yang mau pakai apa-apa. Dan bilangnya gering, sakit. Akhirnya ya satu kelurahan kena semua. Waduh. Aduh, astaga, apa-apa sensei. Harus hati-hati. Cuman omosiroi nangka belakangan Oh, aku serius? suka lihat grup-grup udah mulai banyak mati ya, WA grup udah banyak mau mati, aku liatin tuh. Terus ada grup yang isinya cuma jualan aja, ngeles saya N2, ngeles sama saya gitu. Gak ada yang mau ngasih ilmu gratis gitu. Kayak gue sedih gitu. Kayak gue aja ya. Tapi gue punya sekarang walaupun berbayar ya murah gitu, hitungnya 2 bulan satu kali bayar 2 bulan aja gitu. Murah. Kemarin yang nawarin rata-rata aku lihat 75. N5 tuh di orang 50.000. Kalau N lanjutannya 199.000. 99.000 per pertemuan sampai 199.000 per 3 orang gitu sebulan. Aku sih 75.000 2 bulan. Nggak apa-apa. Jadi 2 bulan 75.000. Terus surat pernyataan juga untuk dipantau sama orang tua. Biasa kan guru-guru harus begitu kan ya, harus sama orang tua wali supaya ya bisa dipantau gitu pelajaran gitu. Nggak apa-apa. Tapi kan maksudnya kalau gratisan gini, misalnya yoga-san nani ga hanashitai desu ka toka, nangka doi topik ga hanashitai desu ka toka. Kemarin gue ngadain sama si Kimi Sensei, nanya LPK semua, kampret. Nanyanya kapan Jepang buka, kapan itu. Gue salah bawa secara sumber nih. Apa Jepang buka, terus share dong PDF yang untuk pertanian. Konbanwa, minasan. Tessa-san, sugoi na. Ya, jadi Kira tadi ini Japin Sensei bukan ya? Ternyata bukan ini mah orang katro lah. Si Japin Sensei ternyata ada WA gue, dia mau buka LPK juga tuh. Gimana buka iya belum? katanya buka. Udah buka deh. Bagus dong. Bisa datangin siapa ini namanya? Aku lupa. Erika Sensei kayaknya.そうですか。いや、仕方がないね。お金渡さすかもね。なんか今も、誰だって、じゃあ、サプリ先生も今、LPK に作るかもしれないな。Karena状況 nih di tengah situasi kayak gini gitu. でも今もね、日本語の学校を作りたいそうですけど、仕方がじゃないよね。トヨタからクビしました。Kalau mau buka LPK berarti bukanya di mana ya? Di Jepang? Apa di Indonesia? Tapi kan dia di Jepang, nggak bisa balik. Ya nggak usah, dia bikin representatif di sini, kirim ke dia, dia jadi kaisha di sono. Iya bisa juga, iya bisa betul. Tapi di tengah pandemik begini, orang-orang pada udah menyerah sama bahasa Jepang. Jepang tutup lah, beginilah, begitulah. Tapi itu kesempatan loh. Kalau kita pikir-pikir ya, Jepang tuh kan banyak yang nyerah ya. Karena Jepang banyak yang nyerah, kesempatan kita ke Jepang tuh makin tinggi loh. Menurut gue ya. Iya. So des. Nih. Nah itu kemarin Japan Times seminggu lalu nggak salah ngeluarin Jepang membutuhkan sekarang sampai 4 kali tenaga kerja katanya semenjak COVID ini karena mereka benar-benar hancur. Kasihan. Jangan kan kasihan, gue juga kasihan diri gue karena masukan. Bagus dong, maksudnya bahas kan apa nih, Sensei? Bagus lah. Bahas apa nih, Sensei? Hah? Bagus apa? Bagus tuh nama lu bagus kan? Lagi bahas apa? Hiro. Lagi pada bahas apaan nih? Bokep. Kenapa naik, Ci?
何もないよ。あなんか、今日はね、本当に正月のことですが、正月の夢は何ですか？ 2022 年はどういう夢がありますか？あなたたちは。ちょっと説明いただけませんか？ Mau kayak kira nggak tahu ini. Latihan kayu aja, kita pelan-pelan. Kayak hari ini gue nggak record sih. Gitu nggak sih gue hari ini? Cuman mau latihan, ada yang mau latihan? Nggak mau latihan juga nggak apa-apa. Belum bisa apa-apa, Aulia Sang. Daijoubu. Misalnya kamu mau Jiko Shoka juga nggak apa-apa. Jiko Shoka itu self-introduction. Nanti kita bantu. belum bisa. Oh, kalau Jiko Shoka Ya, itu yang pertama adalah Hajime Mashite. Langsung nani des. Bisa bilang Hajime Mashite Diki des. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Itu yang paling gampang. Komplak gitu ya, Chan. Fakur-san, ini. Aulia-san, Tessa-san. Shitsumon ga arimasu ka? Dare ga hanashitai desu ka? Dozo, dozo. Terus aku lagi menghubungi siapa namanya? Si Tetsu-san. Cuman kayak lagi sibuk dia di Osaka. Dia pindah tugas kan. Yaho. Yahoo. Temanya apa Om hari ini Om? Hari ini sebenarnya gue maunya sih tadi Yume. Mimpi tahun baru ya. Resolusi lah ya bahasanya. Mimpi di tahun ini gitu. Yo, Apa? Oh, iya. Mimpi di tahun di 2022. Hajimemashite. Watashi no nama wa Tachi desu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku Oh, iya, onegaishimasu. Siapa nih yang belum berangkat ke Jepang? Pak Susang kapan mau berangkat ke Jepang? Enggak sih, sekarang lagi masih fokus sama skripsi dulu. Jadi ya masih rencana ada buat ke sana, tapi ya masih bingung antara nanti mau lanjut studi atau mau daftar Tokutekino, yang masih belum tahu lah rencana. Saran gue jangan tunda-tunda. Kalau udah kenal duit, udah kenal istri, bubar. Malam pribadi. Iya sih. Gimana ya nyebutnya, kan kemarin kan sempat yang di NHK kayak disiarin kayak seluruh orang yang emang harusnya tahun ini udah di Jepang tuh kayak demo kan kemarin kan, kayak demo secara online tuh kan, akhirnya kayak ada impact besar gitu loh, dan jadinya kayak itu sedikit-sedikit membuka harapan sebetulnya menurut gue sih, dengan adanya demo yang luar biasa kayak gitu tuh yang diinisiasi juga sama orang-orang luar tuh, menurut gue juga lumayan bagus sih. Ditambah kalau bisa dari kementerian kita kayak Kementerian Ketenagakerjaan tuh ada lobby khusus lah ibaratnya buat kita orang Indonesia kan ibaratnya udah sering dapat predikat baik lah ketimbang orang Vietnam yang emang agak sedikit barbar di sana gitu kan. Ya harapannya sih bisa tahun ini nyelesain skripsi, ya tahun depan lah bisa ikut berangkat ke Jepang gitu. Harapan gue sih itu. Oh ini. Bahasa Jepang gimana? Ya. Jadi yang tadi Anda ngomongkan silakan diomong lagi dalam bahasa Jepang. Kalau mungkin belum belajar banget ya, karena memang lagi ke distract sama ya fokus skripsi itu dulu. Jadi kayak ya mungkin cuma sekedar apa ya? Sekedar cuma beberapa kotoba yang emang ngerti gitu, yang basic banget gitu, itu bisa lah gitu. Tapi kalau sampai kayak enggak sih yang enggak bisa. Tapi kan di gue kan ada grup lain tuh yang isinya ada beberapa orang Jepang juga sih, dan tiap pagi tuh selalu ngucapin Ohayo gitu ke teman-teman yang dia add di line gitu, dan gue salah satu masuk gitu. Ya salah satu yang dianggap temen lah ibaratnya tuh, kayak wah gitu, kayak seneng gitulah. Oh ini nggak apa-apa itu ya, udah cara yang pertama. Jadi gue selalu banyak dapat pertanyaan
gimana sih ngelatih bahasa Jepang gitu loh. Sebenarnya gue nih pengusaha kecil nggak jelas lah ya. Tapi kalau kita kamu ke Indomaret ya, kita kasih ke Indomaret. Kita ke Indomaret, kamu ke bagian sabun, kamu lihat deh, banyak banget sabun yang pakai bahasa Jepang. Karena gue jualan sabun anak-anak sama Pampers ya. Ternyata banyak banget produk-produk Indonesia yang pakai bahasa Jepang secara nggak sadar. Jadi sebenarnya cukup banyak yang kita bisa latihan sebenarnya. Cuman tergantung kita pinter-pinternya aja mengolahnya sebenarnya. Jadi dan gue baru tahu juga ternyata makanan walaupun Korea tuh terkenal banget saat ini, makanan Jepang itu jadi makanan asing terbesar kedua di Indonesia adalah, atau yang diterima di Indonesia makanan asing itu nomor satunya tuh makanan Jepang, ramen atau apa tuh udon ya kayak gitu-gituan lah ya, mungkin teriyaki gitu ya. Nah ini kalau kalian belum tahu Hokben nggak? Hai, tahu. Bakar. Itu dari Indonesia 1986, yang gue nggak yakin 1986 dia jualan makanan Jepang sebenarnya sih. Cuman ya dia klaimnya seperti itu. Jadi peluangnya banyak. Apalagi nanti kalau sampai Indonesia ini cuma denger gitu ya. Kalau jadi IKN itu kalau udah pernah denger yang negara ibu kota mau dipindah, nanti Jepang sama Korea akan invest di sini, dan itu peluang bagi kalian yang bisa belajar bahasa asing itu luar biasa sebenarnya. Jadi tergantung kitanya lagi. Ada yang mau lagi? Oh, makasih banget Pak Kru Rozi-sang sudah sharing. Yoga-sang. Dozo. Hai, Sensei. Nanka shitsumon ga arimasu ka? Nanka choto hanashi ga arimasu ka? Anata no yume wa nan to iimasu ka? Tadi bilang nggak ada katanya. Dapat takut. Yoga-sang gimana? Baru belajar sedikit Sensei. Oh iya, sama saya juga. Tapi cita-cita kamu 2022 ngapain? Jauh. Mana di bawah dia di bawah paling belakang. Paling nganu kamar mandi, paling kamar dapur. Muhammad Asa, aku mute sebentar ya. Ada yang mau cerita tentang mimpinya di 2022? Pakai bahasa Jepang boleh, bahasa Cirebon boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Kata malu itu Sensei. Nah, kamu malu, emang malu mau ngasih kamu makan? Belajar lah, kita belajar. Enggak, maksudnya malu tuh memang malu tuh bagus, berarti kita tahu ada kemungkinan salah. Tapi kalau kamu nggak salah sama sekali, berarti kamu cilaka, nggak pernah ngomong, nggak berarti. Lebih bagus malu di sini daripada malu di Jepang. Di Jepang mati kita. Gak ada? Sandi-sang? Hanashi ga arimasu ka? Sugarimasu Sensei. Hah? Aman. Ada mau cerita nggak tentang mimpi kamu di 2022? Aulia Sang pengen bisa lancar jawab. Ayolah Aurelia, latihan. Tessa Sang tuh bisa 3 bahasa tuh. Dia salah makan gue tiap hari. Dia bisa Cina, Korea, sama Jepang deh. Sensei. Hai. Kadang gini loh, kayak saya tuh bisa Pak tahu gitu beberapa kotoba, terus bisa kalau nulis. Tapi kalau untuk ngomong langsung itu kayak nyusun katanya itu susah gitu Sensei. Tapi kalau nulis bisa gitu. Nah, ini yang saya perhatikan kayak anak saya ya. Anak saya percaya nggak percaya, bahasa pertama dia bukan bahasa Indonesia. Bahasa dia adalah bahasa Inggris. Walaupun Manya ngomong sama dia bahasanya Cirebon. Saya perhatiin ya. Tapi intinya adalah ngomong dulu gitu. Kan seperti yang kemarin sama Kimisang, kalau memang kita pertama kali adalah kita latihan meniru. Misalnya kita bilang, Gohan, tabetai. Orang Jepang tahu, oh makan, pengen gitu. Akan pengen, oh jadi pengen makan gitu kan gitu. Lama-lama kita akan liatin lawan kita bicara, cari yang partner yang speaking. Nggak usah ke ye, nggak usah kemana-mana.
di WA group atau ada orang-orang yang bisa sedikit lebih baik, dia ngomong sumemasen, watashi wa gohan otabetai. Pelan-pelan aja kalau enggak, dan nanti lama-lama kamu perhatikan sambil ngomong dengan native, lama-lama oh dia ngomongnya cara gini ya, nanti kamu tiru. Grammarnya juga kamu akan ketiduran dengan seperti itu. Jadi itu butuh proses, bukan butuh malunya, butuh proses. Ngomong lagi, nanti akan terbiasa. Oh, ternyata kayak gini. Dan ada beberapa orang kayak Kimisang, aku bilang kemarin, ima karamo, ima atau demo, yoroshiku onegaishimasu. Dia bilang, oh nggak boleh, mesti ima karamo. Dia bilang gitu. Gue lupa sih dia ngomong apa. Bocor. Gimana? Ada yang membetulin nggak? Nih, gue liatin ya yang dia tulis ya. Aku juga dibetulin, aku juga masih sering salah. Dan aku sih senang-senang aja. Karena ya kita belajar kan gitu jadinya. Ada lagi yang mau cerita? Nggak apa-apa, Oleh Cang. Ngomong aja di sini. Pakai bahasa Jepang. Salah nggak apa-apa, nggak malu. Orang kita Indonesia semua salah dikit nggak apa-apa lah. Yang penting latihan. Banyak mengulang, banyak latihan, banyak ngomong. Salah tuh nggak apa-apa. Salah itu bagian dari benar. Oh nih, kan aku bilang ima karamo. Ternyata enggak. Yang benar adalah ima atomo. Ya, jadi ima atomo yoroshiku onegaishimasu. So, dia tulisin tuh. Ya, jadi gue juga suka salah sih sebenarnya. Dare to chato shimashita ka? Sensei. Ani? Dare to chato shimashita ka? Kimi-san. Kinihiro Amano-san. Dare? なんか先週のズームをしました。そうなんですか。 Nih. Maaf ya mendadak sekali, tapi aku pengen banget ngomong sama kalian. Lagi kena COVID, gue pikir bisa buat konten banyak, ternyata enggak. Ternyata Hai Dian-san. Iya. Siapa Pak yang kena COVID, Sensei? Odaiji ni. 大丈夫です。関係ない。なんかでも、夜の時がちょっと重いだけど、でもなかなかいいになると思う。Ya, jadi jaga kesehatan. Ada yang mau ngomong lagi? Bang Nur Huda Rahia Hansang? Baru belajar Sensei, amare dekimasu. Apa yang mau ditanyakan? Silakan si Sumon Garu toka, nanti Garu toka, dozo kite kudasai, dong kite kudasai. Saki wa Heru-san ga kite kedo, sugu ni derareru kara. Orang misal mau nanya Sensei, Hai. Indonesia Gode, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, daijoubu desu. Kan kalau misalnya baru mulai nih, di Jepang tuh ada bahasa sopan nggak? Sopan orang Jepang itu sendiri memahami nggak sih kalau misalnya kita baru mulai, tapi kita bahasanya seolah nggak sopan gitu. Kayak Ini, pengen nyoba nih, makanya nyoba, tapi ternyata bahasa kita tuh nggak sopan gitu bahasa. Contohnya sopan. gimana? Kayak langsung misalnya kan sering nontonnya anime, dengernya anime gitu kayak makan tabero gitu langsung, dan itu nggak sengaja gitu, itu maklumin nggak sih gitu. Boleh cerita nggak Pak? Oh silakan. Ya sangat, menurut gue sangat memaklumi. Gue pas pertama tuh chattingan sama orang Jepang gitu pernah nanya, doko ni shindeimasu ka? Paham kali? Serius gue. Terus dia ketawa. Apa salahnya gue, kata gue. Kok malah ketawa? Taunya shinde. Gue ngetiknya shinde bukan sunde. Di mana kamu mati. Tapi nggak apa-apa kok. Sering sih malah dia kadang ngajarin kita, sering dibenerin gitu. Jadi gini, aku bukannya bilang itu boleh nggak boleh, tapi sebenarnya atau sebaiknya bahasa yang agak formal. Jangan nonton anime. Gue sih sebenarnya kurang cocok dengan anime. Coba cari J-dorama. Zaman sekarang tuh banyak banget Telegram atau YouTube yang udah ngasih J-dorama gratis. Ya mungkin yang tua-tua ya gitu.
Kemarin gue lagi sakit nih, gue nonton GTO, kalau tahu Great Teacher Onizuka yang tahun 2009, tua banget ya. Cuman tapi menurutku kayak gini, bahasa drama, bahasa manusia itu lebih ngomongnya lebih asik gitu. Kalau misalnya si anime itu lebih kayak telenovela, kayak sinetron lah bahasa kita gitu, yang terlalu gaul. Bukannya nggak boleh, tapi akan membentuk kosakata kita lebih terbatas. Gini, tujuan kita belajar bahasa Jepang beda dengan orang yang sudah di Jepang. Kalau kita masih di Indonesia, kita tujuannya memperbanyak kosakata. Makanya kalau di Kosoka itu di Indonesia, wah bisa 3 menit, 5 menit gitu. Padahal di luar negeri di Jepangnya sendiri dikit tomoshimasu, dozo yoroshiku onegaishimasu, gitu doang udah. Tapi di Indonesia bisa mesti sampai 10 menit, 15 menit gitu kan. Karena itu latihan. Satu, latihan supaya kamu ngafal kosakata, 2, ngucapinnya bener, 3, ngasih lihat orang Jepang, kamu bisa ngomong bahasa Jepang gitu. Nah, itu tujuannya. Jadi sedikit berbeda. Kalau dibilang boleh nggak boleh, tentu aja dia pasti ngerti bahwa lu orang asing, jadi pasti bahasa lu terbatas. Cuman namanya kita belajar kan tujuannya supaya dipandangnya, dia ngerti bahasa Jepang gitu. Nah, jadi kita juga harus upgrade skill kita pelan-pelan. Jadi dari situ kamu belajar mulai dari anime, tabero gitu-gini, tapi lama-lama kan ternyata bentuk kamusnya ini ya, bentuk ininya, bakunya ini ya, gitu. Nah, itu harus upskill juga gitu. Ya. Kayak dulu harus ganti tontonan juga berarti ya, mulai dari situ ya, dari ya jangan nonton bokep, kalau bokep cuma kimochi, udah gitu, that's it. Bukan nonton anime. Gitu. Hai, arigatou gozaimasu. Ayo, ada lagi mau nanya? Sensei. Hai, dozo. Sensei orang Jepang, Sensei? Bukan, saya KW. Oh, siap, Sensei. Saya kerja di Jepang sampai sekarang, kerja sama orang Jepang sudah berapa tahun ya? 9 tahun kali ya. Ya, tapi nggak terlalu gimana banget lah gitu lah. Saya dulu langsung sama orang Jepang, kalau sekarang saya cuman marketing. Jadi ya tapi happy aja lah. Siap, Sensei. Bisa nggak dapat gaji kita dulu? Saya waktu zaman masih apa tuh UMR tuh 3 juta, gaji saya udah 5 juta. Kan lumayan ya, bisa bahasa ya. Lumayan, Sensei. Lumayan ya. Ajarin dong, Sensei. Hah? Ajarin. Aja. Saya ada pelajaran. Sekarang N berapa, Sensei? Sekarang aja N berapa, Sensei? Saya udah nggak ngajar malah. Saya udah berhenti jadi guru. Jadi guru? Saya berhenti jadi dosen tepatnya sih. Saya dosen bahasa Inggris tepatnya dulu. Tapi saya udah berhenti. Karena ya pendidikan gajinya di Indonesia ya I know you know lah ya. Sedangkan saya sekarang ada perusahaan keluarga, saya bekerja sama dengan Daikin sebagai kontraktor AC, karyawan kami ada kurang lebih 20 lebih sekian. Ya puji Tuhan lah, lebih baik. Sensei, tahu LPKP apa sih yang di Bandung nggak? Yang Manggalagiri itu? Banyak, Bandung tuh paling banyak LPK. Tanya Heru Sensei tadi, masuk sebentar nih keluar lagi. LPK sih banyak, saya nggak bilang LPK tuh jelek, saya bilang membantu banget LPK. Saya juga kemarin mau kerja sama LPK, cuman saya belum berani karena Jepang masih belum buka, saya nggak berani. Oke, karena biayanya kan juga nggak kecil ya, bisa 25 paling murah tuh sampai 50 kadang-kadang ada. Masuknya apa belajar? Iya loh. Dari pendidikan sampai Jepang ya. Bayar juga. Hah? Bayar juga di LPKP itu? Rata-rata sih bayar setahu saya. Kalau yang nggak bayar itu IM Jepang tapi tidak termasuk pendidikan bahasa. Pendidikan bahasanya dilempar ke LPK terdekat, LPK kerjasama gitu. Pasti bayar lah. Kan nggak mungkin kamu gurunya dibayar pakai apa sama siapa gitu. Kalau nggak dibayar ntar kita mau makan apa aja sih. Kayak kamu tahu Wagomu kan? Wagomu itu N5 itu 15 juta loh seminggu.
Kalau kamu mau ikut silakan. Sensei boleh nanya sedikit, Sensei? Banyak juga nggak apa-apa. Silakan. Jadi saya gimana ya bilangnya? Awalnya sih saya ngambil komputer, setelah itu entah kenapa saya niat belajar bahasa Jepang. Lalu pengennya sih ngambil magister Jepangnya gitu. Dari Sensei, adakah usulan kampus yang menyediakan magister Jepang yang bagus kayak gitu, Sensei? Tujuannya buat apa nih? Saya bilangin loh, gaji S1 sama S2 tuh nggak gitu beda loh. Mendingan kamu ambil, kalau saya pribadi mendingan kamu ambil JLPTN 1. Sebenarnya saya udah punya N2 sih. Tuh, ya udah jago. Tinggal ngupdate lagi N1 aja, tapi kayak biar ada embel-embel nama, sama pengen jadi dosen juga kayak Sensei, kayaknya asik ada pengalaman ngajar kayak gitu, Sensei. Itu emang posisi di mana? Lokasi di mana? Sekarang saya di Osaka. Oh, kok gitu ini aja. Nanti Sensei. Jadi ada program kalau misalnya itu nanti bisa langsung upgrade. Jadi kamu ada kerja universitas kerja sama yang udah pernah bekerja di Jepang, cuma tinggal tesnya doang, langsung kamu bisa naik. Wah, boleh deh. Kenalin satu boleh, Sensei? Mesti tanya Heru atau Nalti Sensei. Saya sih nggak ada akses S2 itu. Tapi nanti coba kalau kamu di grup yang mana sama saya nanti kontak, nanti saya kasih coba. Oke? Nah, boleh deh. Nanti tolong dibantu kasih Susme ya. Terima kasih. Bisa saya bertanya? Bisa. Siapa sih? Jadi saya ada tugas untuk untuk membuat esai dengan mengangkat tema Johatsu, Senpai. Tapi karena saya belum tahu terlalu dalam tentang Johatsu, mungkin Senpai tahu, bisa dijelaskan sedikit, Senpai, supaya ada gambaranku. Mendingan kamu kasih kamu sekarangan kamu. Ini 38 menit maksudnya. Supaya Senpai, untuk tambah pengetahuan saja, Senpai, supaya bisa saya uraikan. Nanti aku bukan nggak mau, tapi udah 38 menit dan kan kasihan ya karena di forum umumnya. Ntar kamu mau PM aja atau ini udah mau end ya. Ya begitulah karena tinggal 8 menit. Tadi soalnya ada yang bertanya lagi tadi, siapa gestur yang berbeda antara Jepang dan Indonesia. Nah, banyak sih gesturnya ya, yang kayak begini gitu ya. Begini. Nah, yang kayak begini nih gue baru tahu ternyata ini bukan dari Jepang. Bukan dari Korea, ternyata dari Jepang ya. 1989. Ya, tapi yang terkenal versi Korea ya. Atau kalau di banyak beda sih, kayak banyak lah. Mau apa lagi? Ini duit kalau di Jepang ini begini, kalau di Indonesia kan begini kan ya. Indonesia mah begini ya. Kalau di Jepang begini. Nah, anjing di Indonesia guguk, di Jepang wang-wang, kucing di Indonesia meong-meong, sono nyanyi. Gue setahun di sana mulai percaya tuh. Padahal gue setengah tahun di sana gue nggak percaya. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau kalian mau ngeles bahasa, kalau saran aku, kalau kalian mau yang tadi serius mau ke Jepang, mau ambil lanjutannya, silakan ambil aja bahasa dari sekarang. Jangan mau dihabek maupun kegiatan apapun. Usahakan seminggu sekali 1 jam, 1,5 jam. Usahakan belajar paling kecil, ya. Usahakan belajar, sisihkan waktu konstan. Di video yang terakhir saya udah kasih tahu bahwa di Jepang tuh untuk mencapai N tuh semua ada jam-jamnya, berapa jam belajar gitu. Nah, jadi semua akan bisa. Kalau butuh les, banyak banget les yang murah, ada yang les yang mahal, tergantung kebutuhan. Seperti tadi sama si Nathan Sensei, ya. Ini mungkin Boes Prambanti Kasang juga nih katanya mau jadi dosen.
Nah kayak gitu-gitu kan. Kalau saya jadi dia sih saya bakal ngambil malah magister bahasa Indonesia buat saya ngajar di sana. Kalau saya. Karena dulu saya ngajar di Jepang tuh saya ngajar bahasa Inggris di komunitas itu 1 jamnya tuh 5.000 yen. Bahasa Indonesia saya dapat 7.000 yen. Ya lumayan lah ya kalau buat happy-happy aja gitu nih. Ada lagi yang mau nanya? Oh iya Sensei mau tanya. Hai. Kan tadi kan katanya kan kalau misal ya. Misal aku di sana datang sebagai mahasiswa yang mungkin kayak Prapantika tadi yang belajar istilahnya studi lah di sana. Nah, buat katakanlah aku pengen rencana ngajar bahasa Inggris buat orang Jepang gitu. Itu apa harus punya mungkin kayak kita lewat kayak bimbel atau mungkin kita perorangan pribadi buat daftar buat ada orang yang nyari kita masuk ke sana gitu atau gimana? Mungkin pengalaman Sensei. Kalau pengalamanku di sana tuh ada satu foreigner body gitu biasanya. Di kampusku dulu ya. Di kampusku tuh di SOK tuh ada kayak jadi lu ada bisa lu kayak daftar part time job di situ, lu buat orang-orang yang Jepang yang pengen ngomong bahasa Inggris sama lu dan lu belajar bahasa Jepang sama mereka, jadi tukeran. Satu. Yang kedua di kayak semacam kelurahan mereka itu ada semacam kayak buat orang-orang tua udah umur 60, 70 gitu loh. Mereka ngadain kegiatan, salah satunya biasanya sih bahasa Inggris gitu-gitu. Dan mereka ngadain sebulan sekali gitu. Dan ya kita daftar sebagai volunteer, nanti dikasih uang transfer pulang gitu. Gue dapat dikasih sekitar 70.000 yen. Tapi sama bonus kadang-kadang dapat 10.000 yen gitu kan. Kasih orang mereka gitu. 100.000 yen. 10.000 yen. Kadang-kadang ya waktu gue mau pulang ke Indonesia dikasih 300.000 yen gitu kan. Ya happy lah gitu. Yang penting kita ngasih tahu juga gitu. Dan mereka biasanya per topik gitu. Ada misalnya kayak hari ini nih kayak gini. Dia cuma ketemu gini doang bahas. Oh hari ini bahas tentang Christmas di Indonesia gimana. Tentang atau UNC Taman Bermain di Indonesia gimana gitu-gitu. Cuma gitu-gitu doang. Kita cerita sama dia. Nanti dia ngomong bahasa Inggris. Dia salah-salah dikit. Dia akan minta dibenerin gitu. Ya kayak gitu-gitu doang. Dan itu happy. Karena mereka rata-rata orang di Jepang itu kalau udah tua, duitnya banyak banget. Tapi mereka bingung mau diapain. Dan mereka punya, literally ya, mereka punya asuransi 5 biji. Jadi kalau orang Jepang udah 65, langsung nggak mau kerja, ya keliling dunia kayak ngabisin apa-apa. Mereka sudah cukup sekali gitu. Jadi ya cukup sih mereka gitu. Jadi nggak usah sampai apa. Kok ada yang lagi? Oke, sampun dake da yo. Nakasi sumo ga arimasu ka? Dare ga hanashitai desu ka? Nai desu ka? Nai desu. Hai. Daijoubu? Hai. 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 Oh, silakan Goesang. Nih Goesang pengen bagi pengalaman dan menginspirasi buat teman-teman semua. Ayo Goesang. Goesang. Onegai shimasu. Sebenarnya saya awalnya saya berangkat dulu. Kalau teman-teman memang niat berangkat ke Jepang banyak cara sih. Kebetulan saya caranya dulu ryugakuse. Jadi saya belajar, saya berangkat ke Jepang itu untuk belajar kayak gitu. Saya saranin sih memang punya niat untuk ke Jepang, ambil yang belajar, yang ryugakuse-nya. Jangan ambil yang magang atau tokutegino gitu aja sih. Sehingga karirnya bisa panjang nanti di Jepang. Mungkin itu ya. Oke, makasih. Gue juga ngambilnya ryugakuse sih. Terima kasih. Iya. Senseinya lebih tahu mungkin. Enggak lah. Kita senang karena semua jalan bebas-bebas aja. Kalau nggak ada pertukaran pelajar atau apa, kalian bisa, pokoknya cara yang tercepat adalah kalian nyampe Jepang dulu. Itu yang aku pengen kalian bisa. Ya karena kalau kalian udah punya ke Jepang, baru kata networking di sono. Orang Jepang tuh rata-rata agak dingin soalnya. Jadi kalau nggak kenal nggak sayang. Bener-bener.
Mungkin yang udah pernah ke Jepang udah pada tahu kali. Ya. Udah, tinggal Ipun. Oke, kalau nggak ada nanti kalau kalian mau ngundang Papa, mau ngomong-ngomong lagi, silakan. Kalau di komunitas kalian ada yang mau Zoom atau apa, ya silakan adain aja. Papa sih pengen banget ikut juga kalau bisa. Semoga semua pada sehat selalu. Semoga nggak ada apa-apa, jangan kena COVID karena mahal, beneran nggak bohong. Dan ini karena gue begitu kena COVID ya, PCR aja memang 275.000, tapi kali 8 orang itu lumayan loh, itu baru sekali, dan kita butuh minimal 3-4 kali gitu PCR. Oke? Masih malu-malu, nggak apa-apa, justru harus coba terus dan coba, oke? Yo, wa, kokomaedes, udah? Hai, Oscar sama des, Mina, Jane. Oscar sama des. Sama des, semua des, sama-sama. Arigatou gozaimasu. Sensei. Hai Mina, Oscar.